Nama saya Fitri Lestari Sukma. Nama saya Monty Prajikun. Kami dari kelas manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara Bekasi. Kali ini kami akan membahas tentang karya tulis ilmiah beserta poin-poin intinya. Berikut video penjelasan yang sudah kami rangkum. Berikut adalah tujuan dan pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti. Adapun tujuan karya tulis ini yaitu yang pertama, untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Dua, wahana untuk melatih ide hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. Lalu, selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama, reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, bahasa baku, lalu bersifat dekoratif, harus menggunakan kaidah keilmuan, terdapat kohesi, bersifat objektif. Reproduktif dalam artian pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah karena peneliti atau penulis sudah memaknai apa yang disampaikan. Lalu tidak ambigu, dibuat dengan pemahaman yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti. Intinya agar pembaca tidak bingung. Lalu tidak emotif, ditulis dengan melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah memaparkan fakta dari analisis penelitian, bukan perasaan subjektif penulisnya. Bahasa baku, ketidakbakuan pada tulisan hanya membuat pembaca bingung dan tidak dipahami. Penggunaan kaidah keilmuan. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti dalam bidang keilmuannya. Bersifat dekoratif. Karya ilmiah harus menggunakan kata yang memiliki makna, juga menonjolkan keuntungan pikiran yang logis dan cermat. Terdapat kohesi. Sebuah karya ilmiah bersifat objektif, harus bersikap objektif karena tidak dibuat berdasarkan perasaan penulis. Menggunakan kalimat efektif. Hal ini bertujuan agar pembaca tidak dipusingkan dengan kalimat yang berputar-putar. Ciri-ciri karya ilmiah dapat dikaji minimal 4 aspek. Yang pertama, struktur. Yang kedua, komponen dan substansi. Yang ketiga, sikap penulis. Dan yang keempat, penggunaan bahasa. Yang pertama, struktur. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, dan penutup. Daftar dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal memprasyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah ini adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama kedua. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dalam kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Berikutnya ada ragam bahasa karya ilmiah. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa baku, penulisannya disesuaikan dengan EYD. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah yang relevan dengan bahasan karya ilmiah. Yang ketiga, memilih kalimat yang efektif sehingga dapat menyampaikan gagasan secara singkat dan jelas. Yang keempat, ada hubungan setiap masalah, penyelesaian, pencegahan, dan sebagainya saling berkesinambungan. Yang kelima, hindari berbahasa ambigu atau memiliki pengertian lain sehingga sulit dipahami. Yang keenam, menggunakan kalimat pasif dari kalimat aktif. Yang ketujuh, konsisten terhadap tema yang dibahas, juga dengan hal yang dituliskan dari awal hingga akhir. Berikutnya ada tahap penulisan karya tulis ilmiah. Tahap penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 4, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi,
tahap iluminasi, serta tahap akhir yaitu verifikasi. Dalam tahap persiapan atau pra-penulisan, di dalamnya ada mempersiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran terhadap realita, yang terakhir yaitu berdiskusi, membaca, mengamati data, tahap penulisan karya ilmiah. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau pra-penulisan, yang isinya mempersiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran terhadap realita, dan berdiskusi, membaca, mengamati data, tahap penulisan karya ilmiah. Yang kedua yaitu tahap inkubasi, ketika pembelajar memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa, sehingga mengantarkan pada diketemukannya pemecah masalah atau jalan keluar yang dicari. Yang ketiga yaitu tahap iluminasi, ketika inspirasi datang tiba-tiba yaitu gagasan datang ke dalam pikiran. Yang keempat yaitu tahapan akhir atau verifikasi. Apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali dan diperbaiki jika terdapat hal yang tidak sesuai. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Karya ilmiah pendidikan. Dibagi menjadi 5 ya. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Karya ilmiah pendidikan. Dibagi menjadi 5 yaitu paper atau karya tulis, praskripsi, skripsi, tesis, disertasi. Berdasarkan keefektifan seminar terbagi dua antara lain karya ilmiah penelitian, dibagi menjadi 3 yaitu makalah seminar atau naskah seminar dan bersambung, yang kedua laporan hasil penelitian, yang ketiga yaitu jurnal penelitian. Karya ilmiah populer, suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan tertarik untuk dibaca. Jenis artikel ilmiah berdasarkan penulisnya dibagi menjadi 2 yaitu artikel redaksi dan artikel umum. Berdasarkan fungsi atau kepentingannya ada artikel khusus, artikel eksposisi, artikel sponsor, artikel humor dan satir, artikel informatif, artikel pariwisata, artikel inspirasi, artikel pengalaman pribadi. Secara keseluruhan, kesimpulan dari cara penulisan karya ilmiah yang baik sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan tata bahasa EYD dan tata tulis yang disepakati oleh masyarakat akademik. Adapun yang masuk ke dalam penelitian meliputi masalah penelitian, tujuan metode, kajian teori, objek data variabel, dan hasil penelitian. Kemudian, cara penulisan karya ilmiah yang baik adalah objektif, pola berpikir dedukatif-indukatif, dan sistematika. Tata cara penulisan karya ilmiah mencakup penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Adapun bentuk karya ilmiah meliputi karya tulis, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. Terima kasih telah menonton video singkat dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. I guess I'm just a play date to you.